Pemirsa, belasan penduduk desa Rada di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih belum ditemukan. Setelah permukiman mereka diterjang banjir bandang, tim SAR dan relawan terus mencari keberadaan mereka di timbunan lumpur. Kami mencoba untuk mengikuti operasi pencarian dilakukan oleh relawan gabungan dengan menyusuri Sungai Rada, kemudian masuk di dusun pengungsi Desa Rada, dan di sini tepat di belakang saya tim relawan gabungan baru saja menemukan jenazah, namun belum diketahui apakah jumlahnya satu atau dua, karena di satu sisi bagian pohon terdapat diduga ada satu jenazah dan di sisi lain diperkirakan masih ada lagi. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini bahwa kendala yang dihadapi oleh tim relawan dalam melakukan upaya pencarian salah satunya adalah mereka harus berupaya untuk menarik jenazah dari bawah pohon, karena sebagian besar korban yang ditemukan tertimbun pohon yang ikut terbawa arus pada banjir bandang yang terjadi pada Senin lalu. Dan hingga saat ini jumlah korban yang sudah dilaporkan jika ditambahkan dengan penemuan hingga pagi ini, artinya sudah ditemukan sekitar 37 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan tentunya upaya pencarian masih akan terus dilakukan karena mengingat masih ada sekitar 16 orang lagi yang terus dilakukan pencarian. Namun di dalam 37 korban meninggal yang ditemukan ini ada 10 orang yang belum diidentifikasi, dan tentunya kita berharap dari 16 orang yang dicari ini ada 10 orang yang termasuk di dalam 37 jenazah yang sudah ditemukan hari ini. Tentunya upaya proses pencarian masih terus dilakukan, dan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya operasi SAR yang tadinya 7 hari rencananya akan ditambah menjadi 3 hari, kemudian akan melihat kembali apakah diperlukan untuk menambah jadwal atau menambah hari pencarian, karena ingat masih banyak jenazah-jenazah yang hingga saat ini, masih banyak korban-korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Mungkin itu yang singkat yang dapat kami kabarkan dari lokasi pencarian korban banjir bandang di Desa Rada. Samsul Ma'arif, Iksan Muksin, TV One mengabarkan. Lantas apakah seluruh jenazah sudah berhasil diidentifikasi? Ada Samsul Ma'arif akan mengabarkan informasi terbaru dari Luwu Utara. Samsul, apakah ada jawaban mengenai keberadaan penduduk yang masih dinyatakan hilang dengan jenazah yang sedang diidentifikasi? Ya, Alfat Sira dan pemirsa, hari ini tim relawan gabungan menemukan 3 jenazah atau 3 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat banjir bandang. Tentunya jika sebelumnya warga mencari tahu keberadaan keluarga mereka yang belum diketahui, hari ini 3 jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Hikmah untuk melakukan proses identifikasi oleh tim DVI bisa memberi kejelasan bahwa siapa orang atau identitas dari ketiga jenazah ini. Memang ada sejumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim DVI untuk menentukan identitas dari jenazah, termasuk dengan mencocokkan data-data atau informasi dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga mereka. Dan untuk mengetahui seperti apa proses identifikasi dari jenazah-jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Hikmah atau di posko DVI Polda Sulsel ini, saat ini sudah bersama dengan kami Paur DVI Bidokes Polda Sulsel dengan Dr. Joko. Selamat petang, Dok. Selamat petang. Dok, untuk hari ini, Dok, saya tadi memantau ada 3 jenazah yang masuk, Dok. Ya. Bagaimana kemudian dengan proses identifikasi? Apakah ketiga jenazah ini sudah diketahui identitasnya? Seperti apa, Dok? Ya, baik. Benar bahwa hari ini posko DVI yang bertempat di Rumah Sakit Hikmah Masambah menerima 3 jenazah, ya, terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan, di mana syukur kepada Tuhan kita ucapkan bahwa 2 dari jenazah tersebut sudah teridentifikasi, sedangkan 1 sudah dilaksanakan pemeriksaan, tinggal menunggu proses rekonsiliasi. Demikian. Dok, dari 2 yang sudah teridentifikasi, apakah 2 ini adalah orang-orang yang kemarin statusnya dalam pencarian, Dok? Ya, benar. Jadi kemarin statusnya ini dalam pencarian, dan keluarga juga sudah datang untuk menyampaikan data-data antemortemnya. Boleh diketahui identitas dari kedua jenazah yang sudah diperoleh ini, Dok? Ya, identitas dari 2 jenazah yang diketahui ini teridentifikasi berdasarkan data primer sidik jari dan data gigi serta data sekunder berupa ciri medis dan properti.
yang laki-laki sudah dikembalikan ke keluarga, sedangkan yang satu ini sementara proses pemulasaran jenazah. Dok, seperti apa kemudian kondisi para jenazah yang dibawa ke sini untuk memudahkan mengetahui dari ciri-ciri fisik mungkin atau ada keterangan dari pihak keluarga, Dok? Ya, baik. Memang ini sudah berlangsung 6 hari sejak bencana, jadi jenazah kondisinya ini sudah dalam pembusukan lanjut, sehingga memerlukan cara atau teknik khusus untuk menentukan identitas dari jenazah. Karena itu kami menghimbau kepada keluarga yang merasa kerabatnya kehilangan dalam bencana ini agar dapat melaporkan ke posko DVI di Rumah Sakit Hikmah Masambah. Dok, sejauh ini kalau hari ini ada 3, Dok. Hari ini ada 3 jenazah yang datang kemudian diidentifikasi. Sejauh ini sudah ada berapa, Dok, yang datang ke sini diperiksakan, kemudian apakah ada jenazah yang tanpa identitas kemudian langsung dimakamkan, Dok? Ya, baik. Sejak hari Kamis kami tiba di sini untuk melaksanakan operasi DVI. Selama 3 hari kami sudah menerima 12 jenazah, di mana yang sudah teridentifikasi berdasarkan perbandingan data antemortem dan postmortem itu sudah ada 6. Sudah ada 6. Dan yang 6 ini langsung dikembalikan kepada keluarga, diberikan sertifikat kematian. Nah, sedangkan jenazah yang belum dikenali, ini oleh Dinas Sosial pemerintah setempat langsung dikuburkan karena mengingat sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Terus kalau ternyata sudah dimakamkan dengan inisial tertentu, Dok, bagaimana kemudian keluarga bisa datang untuk melaporkan jika ternyata yang dimakamkan adalah keluarga mereka sementara tidak dikenali, Dok? Ya, baik. Untuk proses pemakaman, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial bahwa jenazah yang tidak dikenali itu kan data postmortemnya sudah diambil oleh tim DVI, demikian juga dengan sampel DNA-nya. Dengan demikian, dalam proses pemakaman nanti, setiap jenazah yang tidak dikenali, di setiap nisan atau patok kuburannya nanti dituliskan nomor yang telah dituliskan oleh tim DVI, misalnya B/001, sehingga pada saat kita menemukan kecocokan dengan data antemortem yang dilaporkan kemudian, itu keluarga bisa mencari jenazahnya di pekuburan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Demikian. Dok, tadi dokter mengatakan bahwa ini 6 hari sudah mengalami pembusukan. Tentunya jika bertambah terus kondisi jenazah mungkin lebih. Dok, satu pertanyaan lagi, Dok. Dok, apakah ada keluarga yang datang langsung untuk menanyakan di sini, Dok? Ya, benar. Ada beberapa orang keluarga yang sampai 2-3 kali datang. Setiap ada jenazah datang, orang ini atau keluarga ini datang juga menanyakan apakah itu keluarganya atau tidak. Karena itu kami mohon kepada keluarga untuk bisa datang ke posko DVI untuk memberikan data-data antemortem yang dibutuhkan. Demikian. Baik, terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Alfadhan Sirait tadi keterangan dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel, dan tentunya kita berharap agar warga yang kehilangan keluarganya agar segera melaporkan kepada baik posko DVI maupun posko Basarnas untuk pencarian yang terus dilakukan. Itu dulu dapat kami kabarkan dari Luwu Utara. Kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Samsul Ma'arif, informasi langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.